Toib. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Mungkin dimulai dari sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai spektroskopi inframerah. Beberapa anggota dari kelompok 7 yaitu pertama Lucy Aulianti, kemudian saya Muhammad Jalal Ghifari, kemudian Raisa Lulu, terus Ratu Tiara, dan terakhir Rifa Aulia Rahma. Untuk pemaparan materi ada outline-nya yaitu pengertiannya, prinsip kerja, bentuk, vibrasi molekul, vibrasi asimetris, vibrasi bengkok, penyebabnya, kemudian cara menginterpretasikan spektrum inframerah ini, kemudian ada daerah fingerprint, dan terakhir itu soal-soal. Next. Langsung saja ke materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Untuk yang pertama ini pengertian. Nah, pengertian dari spektroskopi inframerah atau spektroskopi IR ini merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 nanometer. Nah, jadi pada intinya, spektroskopi IR ini dapat mengidentifikasi suatu senyawa melalui gugus fungsinya. Adapun syarat suatu senyawa dapat diidentifikasi yaitu yang pertama, senyawa memiliki ikatan kovalen dan juga memiliki momen dipol. Jadi momen dipolnya itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk alat spektrofotometer inframerah itu bisa dilihat ya di gambar. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur frekuensi getaran ikatan dalam molekul dan digunakan untuk menentukan gugus fungsi. Yang kedua, untuk mengukur penyerapan radiasi IR pada berbagai panjang bilangan gelombang. Nah, adapun daerah jangkauan inframerah itu dapat dilihat di gambar yang bawah. Nah, terdapat 3 daerah jangkauan inframerah ini, ada yang dekat, pertengahan, dan jauh. Bisa di next. Nah, kemudian cara kerja atau mekanisme kerja dari spektrofotometer inframerah. Nah, apabila ada suatu cuplikan berupa senyawa organik yang dikenai IR source atau sumber energi. Nah, sumber energinya itu berupa radiasi inframerah dihasilkan akibat adanya pemanasan dalam temperatur tinggi oleh pemanasan listrik terhadap suatu bahan yang berada dalam suatu energi. Nah, jadi tadi kan senyawa organik dikenai oleh IR source. Lalu, nah dari IR source ini menuju pada 2 tempat, yaitu sampel dan pembanding atau disebut dengan model berkas ganda. Nah, mengapa gitu menuju 2 tempat ini? Berfungsi untuk mengukur perbedaan intensitas antara 2 berkas pada setiap panjang gelombang. Nah, kedua berkas ini kemudian dipantulkan pada chopper yang berupa cermin berputar. Nah, dari chopper ini menuju monokromator yang berfungsi untuk menyeleksi panjang gelombang. Panjang gelombang mana gitu yang sesuai dengan energi getaran molekul tertentu. Nah, kemudian dari monokromator ini masuk si sinar inframerah tadi masuk ke alat
scan frekuensi, kemudian masuk ke detektor. Nah, oleh detektor ini sinar diubah menjadi sinyal elektrik yang diinterpretasikan dalam bentuk spektrum IR dengan bantuan perangkat lunak dari komputer. Saya lanjutkan mungkin materinya oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu bentuk spektrum inframerah. Di sini bisa dilihat ya, bentuknya itu kalau dihasilkan berupa grafik yang menunjukkan persentase transmitan yang ada di sebelah kiri dan bilangan gelombang atau wave number yang ada di bawah. Spektrum inframerah itu merupakan plot antara transmitan dengan frekuensi atau bilangan gelombang. Nah, spektrum ini juga menunjukkan banyaknya puncak absorpsi pada frekuensi atau bilangan gelombang yang karakteristik. Biasanya daerah bilangan gelombang yang sering digunakan pada spektrum ini yaitu berkisar antara 4.000 sampai 200 cm pangkat negatif 1 atau sekitar 2,5 sampai 50 mikrometer. Satuan frekuensi yang digunakan pada garis horizontal aksis dinyatakan dalam bilangan gelombang yang didefinisikan sebagai banyaknya gelombang dalam tiap satuan panjang. Pada pertengahan garis horizontal, bisa saja terjadi perubahan skala. Perubahan skala itu terjadi pada sekitar 2000 cm pangkat negatif 1 dan sangat jarang terjadi perubahan skala pada sekitar 1000 cm pangkat negatif 1. Atau perubahan skala ini tidak akan mempengaruhi interpretasi spektrum inframerah karena yang dibutuhkan hanya nilai satuan yang ditunjuk skala horizontal. Next slide, boleh? Selanjutnya yaitu adalah vibrasi molekul. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, gelombang inframerah yang dipancarkan oleh sumber akan diserap oleh molekul-molekul tadi sehingga akan menimbulkan vibrasi atau getaran tersebut. Nah, vibrasi molekul ini hanya akan terjadi bila suatu molekul terdiri dari 2 atom atau lebih. Nah, ketika menyerap radiasi ini, vibrasi molekul harus menghasilkan perubahan momen dipol. Di sini bisa terlihat gambarnya, 2 atom yang berikatan sebagai bola dan pegas yang saling terikat oleh gas. Oke, next slide. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang vibrasi simetris dan asimetris. Nah, vibrasi simetris dan asimetris ini termasuk vibrasi regangan atau ulur. Nah, di mana vibrasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada vibrasi simetris dan vibrasi asimetris. Nah, vibrasi simetris adalah ikatan antar atom bergerak bersamaan dalam satu bidang datar. Jadi, arah dari vibrasi molekulnya itu sama. Yang kedua, vibrasi asimetris. Nah, di mana ikatan antara atom ini bergerak tidak bersamaan dalam satu bidang datar. Nah, jadi arah dari vibrasi molekulnya itu tidak sama. Contohnya yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Next slide. Nah, yang selanjutnya ada vibrasi bengkok, di mana vibrasi bengkok ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada goyangan. Nah, ikatan antar atom mengayun searah dalam satu bidang datar. Jadi, si atom-atomnya itu bervibrasi ke arah yang sama. Yang kedua ada guntingan. Ikatan antar atom mengayun berlawanan arah dalam satu bidang datar. Jadi, si atom-atomnya itu bervibrasi mendekati satu sama lain seperti gerakan gunting. Nah, selanjutnya ada kibasan. Nah, ikatan antara atom mengayun searah tidak dalam satu bidang datar. Jadi, si atom-atomnya itu bervibrasi ke arah luar bidang datar molekul. Selanjutnya ada pelintiran. Nah, ikatan arah atom ini mengayun berlawanan arah tidak dalam satu bidang datar. Jadi, si atom-atomnya itu bervibrasi ke arah luar bidang molekul dengan arah yang berlawanan ya. Nah, bedanya vibrasi regangan yang tadi sama bengkoknya itu, kalau vibrasi regangan itu terjadi di sepanjang ikatan, jadi memanjang dan memendek. Nah, sedangkan si vibrasi bengkok ini terjadi di sepanjang sudut ikatan. Jadi tidak hanya memanjang dan memendek, tetapi bisa bergerak mengayun, seperti guntingan atau kibasan dan pelintiran. Next slide. Nah, di sini ada penyebab terjadinya serapan frekuensi inframerah. Nah, di sini ada peregangan
ikatan. Jadi pada suatu ikatan kovalen, atom tidak terikat dengan suatu hubungan yang rigid, di mana energi yang terlibat pada vibrasi tergantung pada panjang ikatan dan massa atom-atom yang saling berikatan. Next slide. Nah, selanjutnya ada pengerutan ikatan. Nah, seperti halnya peregangan ya, ikatan juga bisa bergerak naik turun. Nah, ikatan bisa bervibrasi naik turun sepanjang waktu. Nah, dan jika diberikan energi yang tepat pada ikatan ini, maka vibrasinya akan semakin kuat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu terdapat cara menginterpretasikan spektrum inframerah. Nah, untuk menginterpretasikan spektrum IR ini terdapat beberapa langkah ya, yang mana sebelumnya perlu diketahui bahwa untuk spektrum IR ini lebih banyak digunakan untuk identifikasi kualitatif jenis ikatan atau identitas senyawa suatu sampel, yang mana ini didasarkan pada keberadaan gugus fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama kali kita perlu lihat di dalam spektrum IR itu yaitu ada atau tidak gugus karbonil pada spektrum tersebut, yang mana untuk gugus karbonil ini dapat teridentifikasi jika pada spektrum itu terdapat puncak yang tajam di daerah 1690 sampai 1760. Jadi kalau misal suatu spektrum mengandung gugus karbonil, pasti dia akan muncul puncak yang kuat yang lancip gitu di daerah tersebut. Nah, namun sebagaimana yang kita ketahui, gugus karbonil ini kan bisa mengikat apa saja gitu ya. Jadi si gugus karbonil ini tuh bisa jadi itu tuh punyanya si asam karboksilat atau amida atau ester dan sebagainya. Nah, gimana sih cara kita membedakan itu gugus karbonil punya siapa gitu? Nah, untuk membedakannya kita bisa melihat gugus fungsi yang terdapat pada gugus fungsi yang lain yang terdapat pada senyawa tersebut. Misalnya ini pada asam karboksilat ya. Nah, di asam karboksilat kan dia punya gugus karbonil. Berarti di spektrum senyawa asam karboksilat pasti ada puncak kuat di antara 1690 sampai 1760. Nah, selain itu, si asam karboksilat ini punya gugus OH, yang mana untuk gugus OH ini di dalam spektrum itu akan menunjukkan puncak yang melebar di daerah 3000 sampai 3600. Mungkin nanti untuk contohnya akan dijelaskan berikutnya ya. Nah, kemudian untuk amida sendiri bisa dilihat ya, di amida ini ada puncak RH yang muncul di daerah 3310 sampai 3500. Kemudian untuk ester sendiri itu kan sebagaimana yang kita tahu ya, untuk strukturnya itu kan mirip-mirip sama asam karboksilat. Cuman di ester ini dia nggak punya gugus OH. Jadi untuk ester ini dia tidak akan menyerap di daerah 3000 sampai 3600. Namun sebagai gantinya di ester ini ada ikatan C dengan O, yang mana untuk ikatan ini ia memberikan serapan di daerah 1080 sampai 1300. Nah, selanjutnya untuk anhidrida asam bisa dilihat pada strukturnya itu ada dua gugus karbonil. Jadi untuk anhidrida asam ini pada spektrum inframerahnya ini tuh akan menunjukkan dua puncak yang kuat. Jadi ada dua puncak yang lancip gitu ya di daerah 1690 sampai 1760. Kemudian untuk aldehida sendiri itu akan ada puncak yang lemah pada 1690 sampai 1760. Jadi kan untuk puncak yang lancip untuk puncak yang kuat itu kan berbentuk lancip ya. Berarti untuk puncak yang lama itu tidak selancip puncaknya karbonil gitu. Nah, kemudian kan tadi itu kalau misal ada gugus karbonil. Nah, kalau misal tidak ada gugus karbonil, maka senyawa yang terinterpretasikan pada spektrum inframerah tersebut kemungkinan itu adalah alkohol, amina, atau eter. Yang mana untuk alkohol ini cirinya yaitu dia akan adanya puncak yang melebar di daerah 2000 sampai 3600. Kemudian untuk amina sendiri yaitu adanya puncak yang muncul di daerah 3310 sampai 3500. Dan kemudian untuk ether sendiri itu
dia tidak memiliki puncak melebar atau gugus karbonil, tapi dia punya puncak C, ikatan C dengan O, yang mana itu muncul di daerah 1080 sampai 1300. Kemudian, kalau misalnya ada ikatan rangkap 2, itu pasti ada puncak yang lemah di daerah 1500 sampai 1600, terutama untuk senyawa aromatik. Nah, bedanya untuk aromatik dan alifatik, untuk aromatik ini biasanya puncak yang munculnya itu di sekitar 3000-an. Sedangkan kalau misal senyawanya itu alifatik, maka puncak yang munculnya itu kurang dari 3000. Nah, kalau misal ada ikatan rangkap 3, maka misalnya ada ikatan C, terus rangkap 3 dengan C gitu ya. Nah, itu maka akan muncul puncak yang tajam di 2500 per sentimeter. Kemudian untuk gugus nitro, itu kalau misal ada NO2 atau NO yang muncul, kemudian di spektrumnya itu akan muncul dua puncak kuat pada daerah 1515 sampai 1560 dan 1345 sampai 1385. Nah, kemudian untuk hidrokarbon sendiri, yang pertama untuk puncak ikatan C dengan H alifatik itu muncul di daerah yang kurang dari 3000. Kemudian untuk yang aromatik itu di sekitar 3000 atau lebih. Nah, kemudian untuk puncak CH2 itu memberikan puncak di daerah 1450, sedangkan pada puncak CH3 itu memunculkan spektrum puncaknya itu di 1375. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah untuk alkana. Nah, kemudian selanjutnya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menginterpretasikan spektrum. Yang pertama, pastikan senyawa yang diukur itu adalah senyawa murni. Kenapa? Karena jika senyawanya itu tak murni, maka itu tuh akan mengganggu pengukuran senyawa target kita gitu. Jadi kalau misal ada pengotor, maka si pengotor itu akan ikut memberi resapan, yang mana hal tersebut bisa membuat kita kesulitan dalam menginterpretasikan data karena spektrum yang dihasilkan itu tidak terlalu tajam, sehingga harus ada proses pemurnian senyawanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan kalibrasi sehingga pita yang teramati itu sesuai dengan frekuensi atau panjang gelombang. Kemudian yang ketiga yaitu metode penyiapan sampel harus dinyatakan, yang mana jika digunakan pelarut maka jenis pelarut, konsentrasi dan tebal sel harus diketahui. Nah, misalnya kalau misal yang diuji itu sampelnya itu larutan ya. Nah, kita tuh harus kayak mempersiapkan gitu cara menyiapkan sampel itu kayak gimana, terus sampelnya itu yang digunakan tidak boleh terlalu tebal, terus konsentrasinya tidak boleh terlalu pekat, yang mana nantinya spektrum yang dihasilkan itu tidak terlalu overlap gitu, sehingga kalau misal kalau misal sampelnya terlalu banyak atau konsentrasinya terlalu pekat, ada kemungkinan puncak yang terbaca pada spektrumnya itu tidak terlalu jelas. Kemudian selanjutnya yaitu ada bank correction ya, yang mana itu tuh digunakan untuk mengukur serapan air atau uap-uap air dan udara, yang dimana itu tuh biasanya dilakukan sebelum mengukur sampel. Nah, tujuannya adalah untuk menghilangkan pengotor dari udara dan uap air. Nah, selanjutnya ini ada contoh spektrum inframerah untuk senyawa karboksilat. Nah, bisa dilihat ini tuh spektrum inframerah asam karboksilat ya, yaitu CH3COH atau asam asetat. Nah, untuk strukturnya, kan tadi sudah disebutkan ya, untuk asam karboksilat itu, dia punya gugus karbonil sama gugus OH. Yang mana tadi disebutkan bahwa gugus karbonil ini memiliki puncak yang kuat di daerah 1690 sampai 1760. Nah, di sekitar sini ya, bisa dilihat pada layar. Kemudian, selain itu, si asam karboksilat ini punya gugus OH, yang mana tadi disebutkan bahwa puncak OH ini melebar. Nah, di sini melebar di sekitar daerah 3000 sampai 3600.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi pada moderator. Oke, baik, lanjut saja ke pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Padanya dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya yaitu spektrum intermerah dari alkohol. Nah, contohnya itu saya mengambil etanol. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman, untuk dari spektra. Nah, yang garis-garis itu adalah spektra. Nah, spektra yang paling dekat dengan bilangan gelombang adalah yang paling kanan kan, OH. Nah, sebagaimana yang tadi Ripa telah jelaskan bahwa memang OH itu melebar pada bilangan gelombang antara 2000 sampai 3600. Nah, jadi cara membacanya itu teman-teman bisa lihat dari spektra yang paling dekat dengan bilangan gelombang. Nah, jadi kan untuk OH itu yang untuk spektra yang paling dekat itu dengan bilangan gelombang OH. Nah, berarti itu tuh termasuk ke dalam OH gitu si spektranya itu. Bisa dilanjut. Nah, selanjutnya untuk ester itu sendiri bisa dilihat bahwa yang paling panjang itu, maaf ya, sebenarnya yang paling panjang itu antara 1000 sampai 1500. Nah, jadi itu kan tadi udah dijelaskan juga ya bahwa antara 1000 sampai 1500 itu adalah miliknya ester di mana bersudut atau berspektra lancip seperti itu. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya yaitu adalah propanon ya. Di sini bisa dilihat ada grafis inframerahnya. Yang pertama yaitu adalah ada puncak yang terdiri dari puncak yang muncul pada daerah 1700 cm pangkat negatif 1. Di sini di puncaknya tersebut tajam namun kecil, yang jika menurut IPA tadi dia telah jelaskan bahwa itu adalah karbonil. Kemudian selanjutnya ada serapan yang cukup membingungkan pada daerah 1200 dan 1400 yang bisa diinterpretasikan sebagai serapan C mengikat tunggal dengan O. Nah, ini tentu saja nggak ada pada senyawa propanon ya. Fakta ini menunjukkan bahwa sebaiknya tidak dilakukan interpretasi pada daerah sidik jari, pada daerah fingerprint ini. Karena senyawa aldehid akan mempunyai spektrum yang hampir sama dengan senyawa keton. Gitu. Oke, next. Itu. Oke, kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Boleh di next. Spektrum inframerah dari asam hidroksi asam 2 hidroksipropanoat, yaitu spektrum asam 2 hidroksipropanoat atau disebut dengan asam laknat. Ini terlihat menarik karena mempunyai dua jenis. O-H, satu berasal dari asam dan yang lain berasal dari alkohol. Ikatan O-H asam akan menyerap pada daerah antara 2500 dan 3300. Sedangkan alkohol akan menyerap antara 3230 dan 3550 cm pangkat min 1. Jika serapan ini muncul bersama, akan memberikan serapan yang sangat lebar pada daerah 2500 sampai 3500 cm pangkat min 1. Tidak adanya batas dari kedua jenis O-H, ini mungkin disebabkan karena adanya serapan dari C-H, serapan C sama dengan O muncul pada 1730 cm pangkat min 1. Boleh di next? Sebentar, jangan O-H tuh. Ikatan OH atau hidroksil. C rangkap 2 gitu loh, atau pakai bahasa kimia organik. Itu kan bukan matematik ya, pakai min plus segala. Sama dengan, bukan sama dengan, tapi ikatan rangkap 2 gitu. Ya, oh iya. Ya, Ibu. Ikatan rangkap 2 C O
muncul pada 1730 cm pangkat min 1. Untuk selanjutnya, spektrum IMPA merah untuk amina Pangkat primer. min satu itu, Dek. Pangkat min satu itu berarti per sentimeter kalau bilangan gelombang. Ya, per sentimeter. Ya, Selanjutnya, spektrum IMPA merah untuk amina primer 1 aminobutana. Amino primer seperti pada spektrum 1 aminobutana mengandung gugus min NH2. Gugus ini memiliki 2 buah ikatan NH. Ikatan ini muncul antara 3100 dan 3500 cm. Terus sinyal ganda atau disebut dengan khas untuk amin primer bisa dilihat pada bagian kiri dari serapan ikatan CH. Boleh di next. Nah, untuk materi terakhir, daerah sidik jari, setiap sinyal disebabkan oleh energi yang diserap pada frekuensi tertentu dari radiasi inframerah sehingga terjadi vibrasi ikatan di dalam molekul. Beberapa sinyal sangat mudah digunakan untuk mengidentifikasi jenis ikatan tertentu dalam molekul. Daerah di sebelah kanan diagram dari 1500 sampai 500 cm per sentimeter biasanya mengandung bentuk absorban yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan karena seluruh jenis vibrasi bending molekul menyerap pada daerah ini. Nah, daerah ini disebut dengan daerah sidik jari. Sangat sulit untuk menganalisa jenis ikatan pada daerah ini. Kegunaan yang terpenting dari daerah sidik jari adalah setiap senyawa memberikan pola yang berbeda pada daerah ini. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya untuk semua pemateri. Untuk selanjutnya ada soal-soal dalam kuisis. Ibu, apakah langsung saja ke kuisisnya atau bagaimana ya, Bu? ya silakan. Oh ya, baik Ibu. Bu, mohon maaf. Untuk sekarang kuisis dulu atau sesi tanya jawab dulu ya, Bu?
teman-teman boleh ya untuk join kuisisnya yang sudah saya di-share di grup. Mohon maaf ya teman-teman karena kuisisnya ada kendala, jadi kita buka dulu sesi tanya jawab. Baik, pada yang ingin bertanya dipersilakan, terutama kelompok 8 ya. Boleh ditulis aja pertanyaannya di chat obrolan. Satu lagi ya pertanyaannya, kelompok 8.
Oke, baik. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Ayah. Apa sih kegunaan dan kekurangan kelebihan dari spektroskopi IR ini? Nah, untuk kegunaannya itu sendiri bisa sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya bahwa spektroskopi IR ini untuk mengidentifikasi suatu senyawa melalui gugus fungsi seperti itu. Nah, untuk kelebihannya itu sendiri, yang pertama, kepekaan terhadap ikatan kimia. Jadi pada spektroskopi IR ini dapat diketahui gitu mana rangkap 2, rangkap 3 seperti itu. Selanjutnya menggunakan metode non-deduktif yang artinya sampel dapat digunakan lagi setelah diidentifikasi melalui spektroskopi IR ini. Terus kelebihan selanjutnya yaitu mengidentifikasi suatu senyawa dengan cepat. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri ribet gitu ya. Seperti halnya tadi yang Ripa sampaikan bahwa sebelum si sampel diuji itu harus dikalibrasi, terus sampelnya tidak boleh terlalu pekat konsentrasinya, terus tidak boleh terlalu tebal juga. Kemudian harus adanya penghancuran sampel gitu agar tadi tidak terlalu tebal. Terus kemudian sampel juga kadang harus berubah dulu menjadi larutan gitu. Kemudian kekurangannya itu informasi yang mencakup itu belum terlalu kompleks, yaitu jadi kan tadi cuma kayak rangkap doang gitu. Nah, belum teridentifikasi dengan jelas mengenai informasi tentang struktur dari tiga dimensi. Mungkin seperti itu. Bagaimana Saudari Ai? Ya, terima kasih, Ar. Baik. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila ya. Pertanyaannya itu adalah, pada vibrasi molekul, selain molekul terdiri dari 2 atom atau lebih, apakah ada syarat lain terjadinya vibrasi molekul dan mengapa harus menghasilkan perubahan momen dipol? Nah, syarat lainnya itu ada, yaitu ikatan kimia dan energinya. Untuk mengapa atau alasan mengapa harus menghasilkan perubahan momen dipol, karena perubahan momen dipol ini penting. Sebab momen dipol adalah sifat penting dalam menjelaskan interaksi antara molekul dalam berbagai proses kimia dan fisika. Nah, perubahan momen dipol selama vibrasi molekul itu dapat mempengaruhi sifat-sifat seperti polaritas, kestabilan molekul, dan interaksi antar molekul dengan medan elektromagnetiknya. Begitu. Jika tidak ya tidak akan mempengaruhi seperti itu. Begitu, apakah sudah cukup, Salsabila? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Konita Nafisa, di mana pertanyaannya itu pada penyebab terjadinya serapan frekuensi. Apa yang terjadi pada atom-atom dalam ikatan ketika pengerutan ikatan dan adakah faktor lain yang menyebabkan terjadinya serapan frekuensi tersebut? Nah, saya izin menjawab yang pertanyaan pertama dulu, bahwa pengerutan ikatan terjadi ketika ikatan antara atom-atom dalam molekul itu diperketat atau diperkecil ya, karena energi yang dibutuhkan untuk menggetarkan ikatan ini juga meningkat. Oleh karena itu, nah frekuensi serapan ini tuh menjadi lebih tinggi. Nah, hal ini terjadi karena ikatan yang lebih kencang memiliki konstanta pegas yang lebih besar. Nah, sehingga membutuhkan energi yang lebih tinggi untuk menggetarkan ikatan tersebut. Kemudian, adakah faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya serapan itu? Ada ya. Yang pertama ada perubahan keadaan ikatan. Nah, selain pengerutan ikatan, perubahan keadaan ikatan ini juga dapat menyebabkan serapan frekuensi inframerah ini. Nah, kedua ada interaksi dengan gugus fungsional. Nah, di mana faktor lain yang mempengaruhi serapan frekuensi ini adalah adanya gugus fungsional dalam molekul. Apakah kepada saudara Konita untuk jawabannya cukup? Apa ada dari yang lain yang mau menambahkan? Silakan. Dari saya cukup, terima kasih. Oke. Baik, langsung ya ke pertanyaan berikutnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Umi, yaitu bagaimana spektroskopi inframerah dapat digunakan untuk menganalisis komposisi kimia suatu zat. Nah, perlu diketahui ya, untuk prinsip dasar spektroskopi IR ini kan pengukuran interaksi antara radiasi merah, inframerah, dan molekul-molekul yang diuji gitu ya.
Nah, ketika molekul-molekul dalam zat itu terpapar oleh radiasi inframerah, sebagian energi dari radiasi tersebut itu diserap oleh molekul-molekul tersebut. Nah, yang mana molekul-molekul itu akan mengalami perubahan pada tingkat getar dan atau ikatan antar atomnya. Nah, pola perubahan ini itu unik untuk setiap molekul dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi kimia zatnya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, Rifa bakalan kasih video ya. Apakah terlihat? Tidak, Rifa. Ya, terlihat. Nah, bisa dilihat ya, sebagaimana yang telah tadi Rifa jelasin, bahwa ketika si molekulnya itu menyerap energi atau menyerap cahaya inframerah, maka yang tadinya itu bergetarnya itu masih sedang gitu ya, agak terlalu cepat. Ketika ia menyerap cahaya, ia tuh bergetar itu lebih cepat gitu. Nah, kemudian dikarenakan itu, maka nanti di spektrumnya itu akan muncul spektrum ya, di spektroskopinya itu akan muncul spektrum yang mana itu tuh bisa mengidentifikasi senyawa-senyawa yang ada gitu. Di mana itu tuh bisa kita lihat dari puncak-puncak yang telah tadi di awal dijelaskan. Kayak ada puncak gugus karbonilnya, terus gugus ikatan C dengan O, dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Umi. Apakah dimengerti? Baik, terima kasih Rifa. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mark Sungka. Pertanyaannya yaitu bagaimana suatu panjang gelombang dapat mengidentifikasi suatu gugus fungsi, lalu kenapa pada daerah fingerprint sangat sulit untuk menganalisa jenis ikatan. Nah, ketika radiasi inframerah melalui sampel yang mengandung molekul dengan berbagai gugus fungsi, energi radiasi tersebut dapat diserap oleh gugus fungsi yang terkait menghasilkan penyerapan pada panjang gelombang tertentu. Pola penyerapan ini mencerminkan pola getaran karakteristik gugus fungsi yang ada dalam molekul tersebut. Sebagai contoh gugus fungsi seperti gugus hidroksil, min OH, gugus karbonil, ikatan rangkap 2 C dengan O, atau gugus amina, min NH2 memiliki pola penyerapan khas pada panjang gelombang tertentu. Untuk daerah fingerprint sekitar 1.500 hingga 500 cm per centimeter. Pada spektrum inframerah, analisis jenis ikatan menjadi lebih sulit karena hal ini dikarenakan daerah ini penuh dengan puncak kecil dan kompleks yang mewakili kombinasi getaran dari semua ikatan dalam molekul. Pada daerah ini, ikatan antara atom karbon dan atom hidrogen serta ikatan tunggal antar atom karbon dan atom karbon cenderung memberikan kontribusi terbesar pada spektrum inframerah. Mungkin cukup sekian. Apakah Saudara Mark pertanyaan sudah terjawab apa belum? Dari saya cukup, Raisa. Terima kasih. Oke. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, bagus. Semua pertanyaan sudah terjawab ya. Untuk selanjutnya yaitu quizzes ya. Linknya sudah di-share. Silakan kepada semua peserta untuk mengisi quizzes tersebut.
Mohon maaf Ibu, ini sudah dilakukan sesi tanya jawab dan sudah dijawab juga. Kemudian sudah dilakukan kuisis juga. Selanjutnya apa langsung ditutup saja atau bagaimana ya Bu? Oke, latihan soalnya sudah ya? Sudah Ibu. Coba satu lagi aja. Kalau misalnya ada satu spektrum IR, begitu, Anda tampilkan, kemudian coba analisa. Di sana gugus fungsinya apa saja, dan kemungkinan senyawanya apa. Oh iya Bu. Kalau tadi kan kebanyakan ada spektrum, dan itu langsung dicantumkan. Oh ini gugus-gugusnya. Nah sekarang coba spektrumnya yang kosong, lalu tebak atau analisis itu peak-nya itu adalah untuk apa saja. Ya, satu soal. Iya Bu.
Sudah nemu contohnya? Belum, Bu. Belum, Ibu. Di chat coba itu ada pertanyaan bagus. Pertanyaannya Ai Latifah sudah dijawab belum? Sudah, Ibu. Ai Latifah kan? Nah, Ai Latifah. Iya, sudah, Ibu. Jadi untuk apa? Untuk apa IR itu? Sehingga kita harus repot-repot gitu ya belajar tentang IR. Itu, Bu, untuk mengidentifikasi suatu senyawa. Mengidentifikasi satu senyawa. Oke. Kalau dalam kasus yang kekinian bisa nggak sih kalian memberi contoh? Contoh Maksud, apa? Contoh aplikasinya. Pernah baca salah satu jurnal mungkin atau artikel di jurnal itu tentang aplikasi dari IR? Di jurnal Indonesian Journal of Higher Research, itu ada salah satu artikel yang membahas tentang bagaimana pemanfaatan IR itu gitu. Nah, ini kaitannya dengan kehalalan. Nah, menurut Anda worth it tidak sih ini digunakan sebagai tools untuk menyatakan bahwa oh ini bahan tuh halal atau bahan yang lain ini katakanlah tidak halal. Nah, bisa nggak menurut Anda? Halo? bisa, Ibu. Bisa. Kenapa bisa? Mungkin karena ini bukan spektroskopi IR ini untuk mengidentifikasi suatu senyawa gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa senyawa ini baik untuk tubuh atau tidak. Dan jika itu tidak baik, sebagaimana yang kita ketahui gitu bahwa itu tuh tidak halal. Oke, yang menyebabkan tidak halal apa ya? Berbahaya mungkin, Bu. Berbahaya. Pernah baca di dalam Al-Quran apa yang menyebabkan suatu zat atau suatu bahan itu dikatakan halal? Yang dikatakan halal itu banyak ya, tetapi yang dinyatakan haram itu hanya sedikit. Apa yang Anda tahu? Yang haram, yang dinyatakan haram dalam Al-Quran. Yang memabukkan. Yang memabukkan, oke. Terus? Kandungan B2 itu. Nah, B2, sebut aja babi gitu. Ya kan? Babi, anjing, kemudian bangkai, kan begitu? Nah, sekarang pertanyaannya, ambil salah satu contoh misalnya babi. Apakah DNA babi atau katakanlah senyawa-senyawa yang membentuk atau yang ada di dalam babi itu punya karakteristik tersendiri nggak? Bisa nggak dibedakan dengan misalnya daging atau lemak lah ya yang paling ini. Lemak misalnya, lemak babi dengan lemak sapi sama atau tidak? Secara struktural. Halo? Secara struktural ya, Bu, beda sih, Bu. Beda kan? Beda dari sisi apanya? Kemarin kalau kita bicara tentang lemak, apa yang membuat semua lemak itu adalah sama. Tapi ada bedanya. Nah, yang buat sama apa? Kemarin kita sudah bicara tentang lipid dan lemak termasuk ke dalam lipid. Betul?
Betul. Nah, berarti kalau begitu, komponen molekul atau senyawa yang ada di dalam lemak babi tersebut bisa dibedakan tidak dengan lemak dari sapi. Anda masih ingat kemarin lemak itu cirinya apa? Ada gugus apa di dalam lemak? Poho deui. Karboksil, Ibu. Bukan masalah karboksil, itu berarti asam karboksilat. Dalam lemak bukan asam karboksilat yang penting. Coba apa kemarin yang sudah dibahas? Anda harus bisa membedakan karboksil, karbonil itu beda. Trigliserida, Ibu. Nah, trigliserida. Kalau trigliserida itu berarti apa? Gugus apa di sana? Trigliserida. Gliseridanya sendiri ada gugus apa di sana? Gliserol, Ibu. Gliserol. Gliserol mah atau OH-nya. Ini mah kan sudah jadi lemak. Ester, Bu. Alkohol, Bu. Ester. Ester ya. Itu ester. Jadi berarti kalau Anda bicara tentang lemak babi dan lemak sapi, sama-sama adalah gugusnya Ester. ester. Berarti akan muncul peak di berapa? Coba kalau ester. Akan muncul peak yang lancip di berapa? Di bilangan Di gelombang 1080 sampai 1300. 1080 sampai 1300. Oke. Nah, itu berarti kan dia bisa dikatakan bahwa dia itu sama-sama punya peak di sana ya untuk lemak babi dan juga lemak sapi. Nah, berarti di sini nanti kalian harus bisa mencari perbedaannya di mana. Atau menurut kalian, menurut apa namanya istilahnya itu, kalau kita prediksi, ini akan ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Coba. Kan kalau tadi kita menyebut bahwa ester berarti sama-sama di situ akan ada peak yang sama di situ ya. Di 1600 sekian. Betul? Atau 1800. Nah, yang membedakan antara lemak sapi dengan lemak babi itu apa? Mungkin daerah resapannya, Ibu. Daerah Bukan serapannya. resapan. Kamu tuh Serapan, kalau serapan, resapan Ibu. itu sumur resapan. Kalau itu serapan ya. Daerah serapan yang mana? Apakah di atas 3000? Atau di daerah fingerprint? Atau di mana? Yang di esternya bukan, Ibu. Pan esternya mah udah sama. Kenapa? Karena sama-sama lemak. Betul tidak? Di atas 3000, Ibu. Di atas 3000 apa? OH ya. Apa? OH? Memangnya ester ada OH-nya? Yo. Nih, ada salah satu jurnal karakterisasi lemak sapi dan lemak babi dalam bakso. Nih. Coba cek. Saya punya gambarnya, saya kirim ke grup ya.
Nah, tolong cek. Di grup sudah saya posting. Coba, di situ kan ada beberapa apa namanya peak ya di sana. Secara garis besar dikasih tanda yang berbeda. Peak untuk atau spektrum untuk lemak sapi itu adalah yang warna hitam, sementara lemak babi adalah yang warna merah. Coba Anda perhatikan baik-baik. Oke. Sama-sama lemak bukan? Ya, Ibu. Nah, secara apa namanya? Sepintas Anda lihat polanya sama atau beda? Sama, Ibu. Sama kan? Sama, Kalau Ibu. Anda lihat di spektrum yang ada tulisannya A, B, C, dan D, betul? Juga sampai ke E. Dan juga F, betul? Ya, Betul. Ibu. Nah, sekarang tolong cek yang B itu apa, C itu apa, D apa, E apa, dan F apa. Ayo. Tadi di bilangan gelombang sekian. Apa coba? Nah, ya. Jadi spektrum A, B, C atau peak pada A, B, C, D, E, dan F itu adalah hampir sama. Yang berbeda itu di mana? Ayo, yang beda di mana? Di fingerprintnya, Bu. Nah, itu di fingerprintnya. Apa kesimpulan Anda? Coba. Di peak yang tajam, yang intensitasnya tinggi, katakanlah sama beda. Sama. 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 Kenapa sama? Iya, kenapa sama? Karena sama-sama lemak. Lain. Ya kan eta mah judul nanti tadi ini adalah lemak babi dengan lemak sapi. Nah, kalau lemak sama-sama lemak berarti apanya yang sama? Lemak tadi itu termasuk apa? Ester. Ester. Berarti ester teh naon? Gugus Fungsi. Nah, Gugus jadi fungsi. berarti kedua lemak ini gugus fungsinya Sama. 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 Yang beda berarti siapa? Di daerah fingerprintnya. Nah, di daerah fingerprint itu berarti menunjukkan apa coba? Kan kalau kita punya lemak berarti ada trigliserida di sana. Ada C-nya sebanyak 3, kemudian dia mengikat gugus ester sebanyak 3 juga, betul? Iya, Ibu. Nah, yang bedanya di mana? Kan kalau ester itu RCOOR, betul? Halo. Iya mah. Pada kemana itu lipidnya? Nggak kena berarti kemarin ya. RCOOR. Iya, Ibu. Jadi RCOOR, COOR-nya kan sama. Yang beda adalah ya Allah. Yang beda dari mananya? Halo. RCOOR. Ikatannya, Bu. R-nya sama, berarti yang beda siapanya? Halo. Kalau lemak tadi Ikatan. berarti trigliserida, ya. Trigliserida itu asalnya dari gliserol dengan apa?
Hei, Dengan gimana lemak. Ibu? Ari kamu glisero dengan lemak, kumaha sih? Lemak justru dari glisero dengan asam karboksilat kan? Apa asam karboksilatnya? Pantesan kemarin tidak ada yang lolos ya ikut oase-nya. Ini pemahamannya kurang ternyata. Ayo, kalau saya punya lemak, maka dia adalah apa tadi? Asalnya dari gliserol dengan Asam lemak. asam lemak tah eta. Karena gliserolnya sama, berarti ketika membentuk lemak, yaitu ester tadi, bagian yang dari gliserolnya dengan esternya pasti sama. Yang beda adalah bagian yang berasal dari mana tadi? Fingerprint. Lain bagian dari fingerprint, bagian dari Asam lemak. Nah, itulah yang kemudian menggambarkan daerah di fingerprint tadi. Gitu maksudnya menihese ya. Nah, jadi daerah di atas 1.500 ke atas itu pasti sama. Karena itu adalah bagian yang merupakan gugus fungsi yaitu ester dan gliserolnya. Gitu. Yang beda adalah bagian dari asam lemaknya yaitu yang ada di dalam daerah fingerprint. Disitulah kemudian harus apa namanya dianalisis lebih lanjut gitu ya. Kalau ada standar berarti dicek standarnya begitu ya. Seperti apa profil dari lemak babi ini. Nah, kira-kira kalau misalnya Anda makan bakso mikir dulu ke sini nggak sih? Enggak. Enggak, pokoknya mah bismillahirrahmanirrahim. Mau kayak gitunya. Oke. Padahal yang namanya bakso itu kan tadi dari katakanlah dari sapi, dari daging sapi. Apakah langsung jadi bakso? Enggak kan? Ya apakan dulu? Diolah dulu, Ibu. Diolah kumaha ngolahnya? Ngolahnya bagaimana? Dijenuhkan mungkin. Dijenuhkan? Kamu mah dasar, ya Allah. Ini kumaha ceritanya, cenah mahasiswa pendidikan kimia berliterasi nutrisi. Salah satu yang dimakan adalah bakso, gitu ya. Tapi itu apa? Nggak ada bakso itu ya kumaha. Kan asalnya dari daging. Betul? Dagingnya diapakan? Dicacah, dicincang, atau digiling? Pada saat menggiling itu, ya, mungkin tidak terjadi kontaminasi. Mungkin. Mungkin tidak dicampur. Kan kita nggak tahu ya, daging sapi dengan daging babi kalau sudah digiling ya kita nggak tahu bentuknya begitu aja. Betul tidak? Betul. Nah, makanya kalau yang membuat bakso itu tidak bisa self declare. Kenapa? Karena titik kritisnya tinggi. Daging giling itu sulit identifikasinya. Sampai kemarin aja kami audit, ketika di audit itu ditemukan bahwa bahannya berupa daging giling meskipun daging ikan, tapi itu dalam tanda petik mencurigakan. Maka perlu dilakukan pengujian laboratorium. Ya. Nah, setelah dilakukan pengujian laboratorium ternyata negatif, berarti baru kita bisa menyatakan bahwa ini aman, bebas dari kontaminasi DNA babi. Begitu ceritanya. Saking harus hati-hatinya. Kenapa? Ya karena ini dari spektrum saja kita tidak bisa membedakan gitu ya. Untuk bagian yang memang
merupakan daerah gugus fungsi. Nah, kelihatannya itu hanya di daerah sidik jari gitu ya, karena memang tadi gugus fungsinya adalah sama-sama trigliserida gitu ya. Nah, jadi ke depan nanti mungkin di lab halal juga ada pengujian begitu ya dengan menggunakan FTIR ini begitu ya. Hanya saja memang tidak bisa seakurat ketika kita menggunakan real time PCR begitu yang sampai pada DNA gitu ya. Kalau ini kan hanya sampai pada gugus fungsi begitu. Ya. Begitu itu salah satu penerapan dari FTIR atau spektroskopi inframerah di dalam kehidupan. Salah satunya di dalam kehidupan kita dalam moderasi beragama begitu ya, atau dalam hal penentuan kehalalan begitu ya. Ini bisa dibandingkan antara lemak yang berasal dari babi dan lemak yang berasal dari sapi. Salah satunya adalah dengan membandingkan spektrum inframerahnya. Gitu ya. Dan ini tadi spektrum inframerah itu dihasilkan hanya dari adanya vibrasi atau serapan terhadap gelombang inframerah yang diberikan. Gitu ya. Jadi ternyata untuk gelombang inframerah atau cahaya inframerah yang diberikan itu responnya direspon oleh suatu molekul itu utamanya adalah oleh gugus fungsi. Artinya bahwa gugus fungsi di sini akan memberikan serapan atau getaran, jenis getarannya bisa bermacam-macam, ada Caesar, ada yang tadi tuh ada ulur, tekuk gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi setiap ikatan itu memiliki kekhasan begitu ya dalam menyerap sinar inframerah tadi, sehingga akibatnya kita bisa memperkirakan kalau ada serapan di sekitar 3.000 sampai 3.600 kemungkinan besar di situ ada OH dan seterusnya. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi untuk melakukan pengujian dengan FTIR atau inframerah diharapkan agar senyawanya itu murni. Nah, itu ya. Kalau tidak murni, maka bisa jadi nanti akan ada banyak noise sehingga kita tidak bisa menginterpretasikan karena saking banyaknya nanti saking banyaknya peak yang akan muncul begitu. Ya. Bahkan orang yang sudah melakukan pemurnian saja itu masih menemukan ada sejumlah yang kemudian peak-nya itu harus dihilangkan karena dia merupakan pengotor, atau kalau tidak misalnya ada air atau ada CO2 yang memang ikut terserap bersama-sama dengan sampel sehingga menghasilkan peak yang berbeda begitu. Ya. Begitu ceritanya, hari ini ada di Lab Terpadu ada kunjungan dari SMK 5 dan salah satu yang ditampilkan adalah bagaimana instrumen FTIR yang dimiliki oleh Lab Terpadu UIN Sunan Gunung Jati Bandung begitu ya, yang digunakan oleh para mahasiswa kimia terutama untuk melakukan analisis berbagai senyawa begitu ya, atau untuk berbagai keperluan begitu ya. Oke, untuk sementara itu mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, diskusi lebih lanjut Anda bisa tuangkan di grup begitu ya, supaya grupnya juga bisa hidup. Oke, dari saya demikian. Silahkan dibuat kesimpulannya dek dari kelompok ini. Silakan. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah spektroskopi inframerah ini berfungsi untuk mengidentifikasi suatu gugus dalam suatu senyawa, di mana gugus tersebut memiliki karakteristik masing-masing, sehingga akan menciptakan peak yang berbeda-beda dengan gugus-gugus yang lainnya. Prosesnya sendiri yaitu
gelombang inframerah tersebut dipancarkan dari sumber sehingga diserap oleh gugus fungsi tersebut dan menghasilkan getaran atau vibrasi. Getarannya tersebut ada bermacam-macam, seperti skisor dan lain-lainnya. Untuk daerah sidik jari atau daerah fingerprint itu merupakan daerah yang cukup kompleks, sehingga sulit untuk diidentifikasi. Begitu Ibu kesimpulannya. Oke, aplikasinya tadi bisa digunakan untuk mengidentifikasi atau membandingkan tadi ya beberapa jenis lemak yang memang ada secara alami atau diperoleh secara alami. Salah satunya atau khususnya biasanya dipakai untuk membandingkan antara lemak dari babi dan lemak dari sapi, gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok kedua terakhir. Dan kita masih punya satu kelompok lagi yang akan menyampaikan tentang NMR ya, baik NMR satu dimensi, NMR proton maupun karbon ya. Nah, ini kaitannya adalah dengan penentuan rumus molekul dari suatu senyawa ya. Terima kasih, sampai di sini kita berjumpa lagi di pekan terakhir, pekan depan sebelum kemudian nanti kita ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, presentasinya saya tutup. Sekian, mohon maaf bila